Kita ada di sini karena kasih-Nya disatukan dalam kerajaan-Nya. GKKD ada, tinggikan namanya, Yesus Raja. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya berharap kita semua ada di dalam kondisi yang baik dan saya percaya kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Baik, kita akan belajar firman Tuhan kembali pada kesempatan kali ini dan kita akan sama-sama belajar seperti yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa itu kebodohan. Dan kita juga sudah belajar apa itu kesombongan, ya. Dan kali ini kita akan bahas satu hal lagi yang akan kita pelajari sama-sama, dan hal ini yang menyebabkan pertumbuhan rohani kita terhambat dan bahkan membuat banyak hal yang tidak baik di dalam hidup kita maupun orang lain, ya. Baik. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Matius pasal 11 ayat kedua sampai yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, maksudnya adalah murid-muridnya, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes di sini ada dua di Alkitab, kita tahu ya. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yang pertama kali muncul di kitab Injil adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah yang kita tahu semua, dialah yang membuka jalan bagi pelayanan Yesus. Bahkan dia adalah orang yang membaptis Yesus, ya. Ketika Yesus dibaptis, kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, kita tahu semua cerita itu, dan Yohanes Pembaptis pun bahkan berkata, dia yang akan datang setelah aku lebih besar dari aku, ya, dan membuka tali kasutnya pun, ya, tali sepatunya mungkin pada zaman itu, aku tidak layak. Ya, jadi sebenarnya Yohanes sudah mendapat pesan dari Tuhan secara pribadi, ya, bahwa yang akan datang adalah Mesias, ya. Yang akan datang ini adalah Mesias. Dan ketika Yesus tampil, dia tahu inilah Mesias itu. Dia sendiri mendapatkan confirm sebenarnya ketika bertemu dengan Yesus. Dan siapakah Yohanes Pembaptis? Selanjutnya, Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Yesus, ya. Dia adalah anak dari saudara Maria, yaitu Elizabeth, ya. Silahkan saudara baca dan gali kembali di kitab Injil, ya. Dan kita akan lihat di ayat yang ke-6, ya, atau di ayat yang awal-awal di mana Yohanes berkata kepada muridnya, ya, supaya bertanya kepada Yesus, "Apakah engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ya. Yohanes berkata seperti ini adalah ketika dia ada di dalam penjara. Kita baca, ya, bahwa Yohanes sedang ada di dalam penjara. Kita tahu Yohanes ditangkap, ya, dan kemudian dia mendengar apa yang dikerjakan Yesus di luar sana, tetapi karena kondisinya yang sedang dalam keadaan yang paling sulit, ya, dia menjadi ragu dengan apa yang pernah dia dapatkan, bahwa ini yang datang bukankah Yesus itu Mesias? Harusnya dia Mesias. Kalau dia Mesias, Yohanes berharap, ya, dia mengerti keadaan saya ada dalam penjara. Bukankah dia Mesias? Bukankah dia orang yang berkuasa? Bukankah dia akan memerintah? Ya, tetapi kenapa saya ada di dalam penjara hari ini? Harusnya saya mungkin
ada di luar atau bahkan mendapatkan posisi yang lebih terhormat lagi. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Karena situasi yang sedang dialami Yohanes Pembaptis, sehingga dia mengutus murid-murid untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya. Kemudian Yesus menjawab kepada murid-murid seperti yang sudah kita baca, menceritakan bahwa semua dengar dan lihatlah bahwa bukankah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Ya. Nah, sampaikan itu kepada Yohanes. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, tidak jarang kita menjadi kecewa, bahkan sama Tuhan sendiri kita bisa kecewa. Ketika kita menjadi kecewa dengan Tuhan, kita akan menjadi menolak Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan. Ya. Jadi kita bisa baca di sini ataupun kita bisa ambil hikmat di sini, sebenarnya adalah kekecewaan adalah ada sebuah jebakan, atau saya bisa melihat adalah suatu situasi di mana ketika kita mulai kecewa, kita mulai masuk kepada jebakan si iblis. Ya, kita mulai masuk kepada jebakan si iblis, dan saat kita mulai menjadi kecewa, ada keraguan, kecewa, kemudian kita akhirnya berakhir seringkali kepada tindakan yang destruktif. Sederhana. Ya, kita bisa lihat hari ini anak-anak yang mengalami narkoba, ya, rata-rata dari penelitian adalah berasal dari keluarga yang broken home, ataupun mereka punya latar belakang kecewa terhadap orang tuanya, ya, kecewa dengan keadaannya sehingga mereka lari kepada yang namanya drugs, kepada narkoba, ya. Mereka kecewa, mereka ada sesuatu yang mereka simpan, tetapi akhirnya mereka masuk kepada hal-hal yang bersifat destruktif, ya. Contoh lain adalah dalam pasangan pernikahan suami istri, ya. Hal-hal yang kekecewaan akan menyebabkan hal yang destruktif. Sederhananya terjadi perceraian, ya. Bukan sederhana, maksudnya seringkali berujung bahkan kepada perceraian, ya. Seorang istri mungkin merasa dihianati oleh suami, akhirnya dia pun melakukan hal yang sama, ya. Toh dia mengkhianati saya pun akan mengkhianati dia. Ya, karena apa? Saya kecewa. Kalau dikatakan, loh, kenapa kamu kok melakukan itu? Ya, saya kecewa suami saya melakukan hal itu. Ya, dia hianati saya, ya saya pun melakukan hal yang sama. Ya. Nah, itu saya katakan kenapa kekecewaan dapat menjadi suatu hal yang sangat berbahaya dan menimbulkan hal-hal yang sangat merugikan, dan iblis memanfaatkan keadaan ini dengan sangat lihai sekali. Jadi kita harus hati-hati dengan satu hal lagi dalam pertumbuhan rohani kita, itu yang disebut namanya kekecewaan. Ya, sebenarnya kita bisa bahas panjang perkara ini, ya, karena hal ini sering terjadi. Ya, tidak jarang kecewa terhadap pemimpin di gereja, ya, dan akhirnya berujung kepada pecahnya pelayanan, pecahnya gereja tersebut. Kita sudah sering mendengar, gitu ya, dalam hati kita. Ya, jangan sampai kecewa, jangan sampai pecah. Tapi itu selalu asal mulanya, yaitu kekecewaan, ya. Dan kekecewaan itu seringkali dipelihara, ya. Tidak jarang kita dengar ada gereja yang pecah. Sederhana, alasannya apa? Kecewa. Dia selalu dimulai dengan satu kata, kecewa, kecewa, kecewa. Kenapa cerai? Kecewa lihat suami, kecewa lihat istri. Kenapa kamu jatuh narkoba? Kecewa lihat orang tua, kecewa lihat segala macam hal mungkin dalam hidupnya sehingga dia milih kecewa. Ya, jadi yang pertama, seperti apa orang kecewa itu adalah orang yang melakukan hal-hal yang akhirnya destruktif, ya. Kenapa kekecewaan itu membuat rohani kita tidak bertumbuh? Kenapa? Dan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang destruktif, ya. Yang pertama saya dapat catat, merusak diri sendiri, bahkan merusak lingkungan, ya. Yang kedua, orang yang kecewa itu cenderung melupakan Tuhan dan komitmennya, ya. Kita akan bahas, kita akan lihat nanti di belakang kenapa orang kecewa cenderung melupakan Tuhan dan komitmennya. Yang ketiga, orang kecewa itu cenderung merasa diri benar, ya. Contohnya kalau ditegur sudah tidak mau dengar lagi, dikasih tahu sudah tidak mau dengar lagi, dan kemudian dengan mudahnya tidak memiliki rasa respect, rasa hormat lagi, ya. Nah, seperti itu, ya, ketika seorang istri kecewa pada suami, dia nggak akan pernah punya respect lagi sama suaminya. Ketika bawahan merasa dikecewakan oleh atasannya, dia tidak akan respect lagi sama atasannya, bahkan mulai bekerja asal-asalan, ya.
dan dia mulai bahkan mempengaruhi orang lain untuk setuju dengan kondisi dia, dengan berkata bahwa ngapainlah kerja serius di perusahaan ini, toh kita juga nggak diperhatikan ya. Kenapa dia berkata gitu? Dia merasa kecewa, ada ekspektasi yang tidak tercapai di dalam benaknya ya, sehingga dia mulai kecewa dan mulai melakukan hal-hal yang destruktif. Atau ngapain kerja serius, ngapain tuh perusahaan ini kerja serius, nggak usah, toh kita juga nggak diperhatikan ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah mulai kecewa ya. Buang kekecewaan itu ya, Tuhan firman pada hari ini. Baik, jadi sebenarnya saya mau simpulkan bahwa kekecewaan itu bukanlah sebuah keadaan ya. Orang yang kecewa ingin dimaklumi, tentunya dia saya boleh kecewa. Kenapa? Karena keadaan seperti ini. Wajar saya kecewa. Sering kita dengar begitu. Tapi sebenarnya setelah kita pelajari, ya sebenarnya kekecewaan itu muncul bukan karena sebuah keadaan, tetapi itu sebenarnya adalah sebuah bentuk, merupakan bentuk respon atau reaksi kita terhadap keadaan tersebut ya. Dan respon kita menjadi kecewa. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kita mudah kecewa? Ya, kita menjadi mudah kecewa. Hal yang pertama yang saya akan sampaikan, kenapa seseorang dapat kecewa, yaitu adanya self pity spirit. Ya, ini orang yang mudah kecewa saya katakan ya. Self pity spirit apa? Adalah roh yang mengasihani diri sendiri. Ya, artinya adalah roh yang masih kekanak-kanakan. Ya. Paulus berkata, ketika dulu aku anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi ketika aku dewasa, aku berpikir seperti orang dewasa. Nah, kalau kita masih memiliki roh yang seperti ini, roh kanak-kanakan, kita orangnya mudah sekali menjadi kecewa dengan keadaan. Artinya reaksi yang muncul dari kita oleh suatu keadaan adalah kecewa. Kecewa, nggak sesuai ekspektasi, saya kecewa. Nggak seperti yang diharapkan, saya kecewa. Ya, seperti itu. Yang kedua, adalah orang yang tidak menyadari jalan Tuhan yang unik dan tak terselami. Orang yang mudah kecewa adalah orang yang tidak memahami, ya tidak menyadari dan tidak memahami bahwa cara dan jalan Tuhan seringkali unik dan tak terselami. Ya, contohnya adalah Yusuf. Ya, Yusuf punya hak sekali, atau kita katakan dia punya dasar untuk kecewa. Bayangkan dia dibuang ke sumur, ya mungkin dia ya salahnya apa sih sampai dia harus dibuang ke sumur kan gitu. Dibuang ke sumur, kemudian akhirnya dijual kepada orang lain menjadi budak ya. Dan dari situlah perjalanan hidup Yusuf ada di bawah garis yang sangat menyedihkan, ada boleh dikatakan menjadi begitu, ada di bawah dasar gitu ya, di bawah lembah terus ada di situ. Dari jadi seorang budak, dia ada bekerja di rumah seorang Potifar ya, seorang pejabat Mesir saat itu yang bernama Potifar. Kemudian dia mengalami hasutan kembali, dia dituduh, dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Dan akhirnya kita tahu akhirnya bahwa Tuhan menolong Yusuf, menyertai Yusuf, membuat Yusuf berhasil. Tuhan angkat Yusuf ya, dan menjadi seorang yang sangat berkuasa di Mesir ya. Dan ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf, Yusuf bisa ingat dulu kalian yang buang, lempar saya ke sumur, jual saya jadi budak gitu ya. Dan hari ini saya punya segala kuasa untuk ngapain kalian juga ya. Kalau dia tetap simpan kecewa itu, dia akan habis itu saudara-saudaranya ya. Kalau dia kecewa, tetapi dia memilih tidak kecewa. Kenapa? Karena dia tahu dan dia sadar ini cara Tuhan yang unik, ini jalan Tuhan yang tak terselami, supaya ia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Dan bukan hanya saudara-saudaranya saja, tetapi bangsanya, yaitu bangsa Israel kelak ya, menjadi suatu bangsa yang besar ya. Kenapa? Karena Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ingat itu ya, bagi orang yang mengasihi Allah tentunya. Ya, jadi Allah punya rencana, dan jalan dan cara Allah itu tidak terselami. Seperti saya katakan, jalanku dan jalanmu itu
jauhnya seperti langit dari bumi. Ya, cara Tuhan begitu jauh. Ya, dan Tuhan pakai cara-cara yang luar biasa yang kita tidak pahami untuk kemuliaannya dan membentuk kita dan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi Yusuf punya dasar untuk kecewa, tetapi dia tidak mau kecewa. Ya, baik. Yang ketiga, kenapa orang mudah kecewa? Karena membiarkan pikirannya dikuasai oleh yang jahat. Ya, karena itu Paulus ingatkan berkali-kali jemaat untuk memiliki pikiran Kristus. Ya, dan menjaga pikiran kita dari yang jahat. Karena itu dia berkata, pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, dan apa yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, orang yang kecewa selalu memikirkan yang buruk-buruknya saja. Orang yang kecewa itu sering memikirkan dia adalah korban dari segala-galanya, dari ketidakadilan lah atau apalah alasan dia untuk menjadi kecewa. Ya, jadi sehingga saya dapat katakan kekecewaan adalah hal yang sangat destruktif yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan membuat kita tidak maju di dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau kita hari ini ada simpan kekecewaan, yuk kita buang, ya, kita buang, kita tinggalkan, ya, kita tanggalkan, ya, kita minta Tuhan tolong untuk kita bisa menang atas perkara ini. Ya, jadi kita bukanlah orang yang mudah kecewa dan juga kita bukan hanya sekedar tidak mudah kecewa, tapi kita tidak mau tinggal di dalam kekecewaan. Ya, karena kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan tadi, yaitu bahwa Allah sanggup mendatangkan hal-hal yang baik, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Bayangkan, Allah turut bekerja di dalam segala hal. Siapa yang bekerja? Allah. Bukan kita. Allah turut bekerja. Ya, luar biasa. Percaya pada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini kita mengalami masalah oleh akibat pandemi COVID. Jangan jadi kecewa. Mungkin kita punya bisnis akhirnya hancur ataupun stuck. Jangan jadi kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa sama keadaan. Serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan memelihara hidup kita. Baik, demikian firman pada kesempatan kali ini. Biarlah kiranya roh dan tubuh kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa menyerahkan segala hidup kita di dalam percaya dan takut akan Tuhan. Kiranya persekutuan yang manis di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa ada bersama kita sampai Ia datang kedua kali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.